Belajar matematika bersama Ibu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? I'm ready. Let's start now. Kali ini kita akan membahas bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulan. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Sebagai contoh, ada gambar lingkaran berikut. Bagian yang biru bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Bagian yang biru ini sama dengan 1 dari 2 bagian per 2. Bentuknya setengah lingkaran kan? Kemudian kalau ini, yang biru ini bisa kita nyatakan 1 dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kotak kecil. Maka yang biru ini sama dengan 1 per 4 bagian ya. Kemudian kalau birunya ada 2, maka ditulisnya 2 per 4. Coba perhatikan gambar ketiga dengan gambar keempat. Sama bukan? Kalau kita lihat di gambar keempat, maka ini mirip dengan yang lingkaran ya. Nah ini kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan berarti 1 per 2. Gambar keempat dan ketiga itu pun gambarnya sama kan? Nah maka di sini terlihat bahwa 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Ini dinamakan pecahan senilai. Adalah pecahan yang bernilai sama. Ini dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi A dan B dengan bilangan yang sama, tetapi bukan 0. Sebagai contoh, 2 per 4 itu kalau masing-masing kita bagi 2, yang bawah juga kita bagi 2. Nah, 2 bagi 2 itu sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini berarti untuk mendapatkan pecahan senilai kita bagi kedua bilangan dengan 2 ya. Begitu juga sebaliknya, 1 per 2 kalau ingin dinyatakan dalam 2 per 4 maka masing-masing kita kalikan 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan murni di mana A kurang dari B. Jadi pembilangnya lebih kecil dari B. Kedua, pecahan tidak murni itu A lebih besar dari B. Artinya pembilangnya lebih besar dari B. Contoh pecahan murni 1 per 3. 2 per 5. Contoh pecahan tidak murni 5 per 3. 4 per 3. 7 per 6. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebut. Yang kedua, pecahan campuran. Terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 1, 2 per 5.
Jadi bilangan bulatnya 1, pecahan murninya 2/5. Yang ketiga, desimal. Pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,1. Kemudian 1,3. 0,52. Nah, ini jangan dibaca 0,52 ya, salah itu. Kemudian 3,14. Ini juga jangan dibaca 3. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh 9/2. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kita ambil yang kurang dari 9, berarti 8 ya. 8 ditambah 1 per 2 sama dengan 8/2 ditambah 1/2 sama dengan 8/2 4 ditambah 1/2. Jadi sama dengan 41/2. Nah, pecahan biasanya 9/2 diubah menjadi pecahan campuran 41/2. Yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Contohnya 9/2 kita akan ubah menjadi desimal. Maka kita bagi seperti biasa menggunakan Progapit. 9 dibagi 2. Dapat berapa? 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita kurangi. 9 dikurangi 8, 1. 1 tidak bisa dibagi 2, maka hasilnya kita kasih koma, dan yang di bawah kita tambah 0. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Maka sisanya 0. Nah, sehingga diperoleh 9/2 itu sama dengan 4,5.
kali, kalau persen berarti 100% ya. Sama dengan yang 100-nya bisa kita bagi 2 dahulu. Jadi 100 bagi 2, 50 ya. Selanjutnya 9 dikali 50 sama dengan 450%. Yang keempat, mengubah pecahan biasa menjadi per mil atau per 1000. Contohnya 9/2 dikali, kalau per mil berarti dikali 1000 per mil ya. Nah, kita bagi dahulu 1000 dengan 2. Kita ambil aja 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 9 kali 5, 45. Di sana ada 2. Jadi 4.500 per mil. Mudah ya. Yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 2/3/4. Ini kita ubah cara yang sudah biasa kalian lakukan, yaitu 4 dikali 2 ditambah 3 per 4 ya. Nah, sama dengan 4 kali 2, 8 ditambah 3 per 4. Jadi sama dengan 11/4. Nah, seperti itu ya. Ada cara kedua, yaitu kita pisahkan menjadi 2 ditambah 3/4. Nah, 2 kita ubah menjadi bentuk pecahan berpenyebut 4. Maka sama dengan 8/4. Kenapa? Karena 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ditambah 3/4. Nah, sama dengan 8 ditambah 3/4. Sama dengan 11/4. Ya, hasilnya sama. Caranya terserah kalian ya. Yang ketiga, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,25. 2 ini per 10-an. Sedangkan 5 itu per 100-an. Nah, di belakang koma kan ada 2 angka, sehingga ini bisa kita tulis 25/100. Bentuk ini masih bisa disederhanakan dengan cara membagi keduanya dengan 25. Jadi pembilangnya kita bagi dengan 25. Penyebutnya pun kita bagi dengan 25. Hasilnya 25 dibagi 25 sama dengan 1 per 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga 0,25 itu sama dengan 1/4. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa.
Contohnya 5%. Persen berarti per 100, sehingga ini sama dengan 5 per 100. Nah, kita masih bisa sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan dengan 5. Pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. Sama dengan 5 bagi 5, 1. Per 100 bagi 5, 20. Jadi 5% sama dengan 1 per 20. Yang kelima, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Contohnya 135 per mil. Itu berarti kalau kita tulis dalam bentuk per 1000, 135 per 1000 ya. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan. Masing-masing jadi 135 dengan 1000 itu kita bagi 5. Hasilnya sama dengan 135 dibagi 5, 27 per 1000 dibagi 5, 200. Jadi 135 per mil itu sama dengan 27 per 200. Mudah bukan? Membandingkan bilangan pecahan berpenyebut sama. A per B kurang dari C per B jika dan hanya jika A kurang dari C. Contohnya 2 per 5 dengan 3 per 5 lebih kecil mana? Kita lihat nilai pembilangnya. Karena di sini 2 itu lebih kecil dari 3, maka 2 per 5 itu lebih kecil dari per 5. Gitu ya. Kemudian A per B lebih besar dari C per B jika dan hanya jika A-nya lebih besar dari C. Sebagai contoh, negatif 2 per 5 dengan negatif 3 per 5. Coba kita lihat. Negatif 2 dengan negatif 3 itu lebih besar mana? Karena ini tanda negatif, maka bilangan yang terkecil itu nilainya lebih besar. Ya. Maka negatif 2 per 5 itu lebih besar daripada negatif 3 per 5. Seperti itu ya. Jadi jika berpenyebut sama, kalian tinggal bandingkan pembilangnya saja. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Maka kita kali silang ya. Jika A per B lebih kecil dari C per D, maka A kali D itu kurang dari B kali C. Itu pun sebaliknya ya. Sebagai 2 per 3 ingin kita bandingkan dengan 4 per 5. Maka kita kalikan silang aja ya. 2 kali 5 dibandingkan dengan 3 kali 4. 2 kali 5 itu kan 10 ya. Sedangkan 3 kali 4 itu 12. Maka ini lebih kecil ya. Nah, sehingga 2 per 3 itu lebih kecil dari 4 per 5. Seperti itu ya. Ya kali silang saja. Ini juga sama caranya ya. 3 4 per 5 dengan
3/7. Nah, tinggal kita kalikan silang. 4 dikali 7 dengan 3 dikali 5. 4 kali 7, 28. 3 kali 5, 15. Jadi 28 itu lebih besar dari 15. Sehingga 4/5 itu lebih besar dari 3/7. Mengurutkan bilangan pecahan dengan cara mengubah bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Contoh, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. 0,8, 3/4, 1,6, 1/2/5, dan 40%. Saya akan mengubahnya ke bentuk persen. Caranya berarti tinggal dikalikan dengan 100% ya. 0,8 dikali 100% sama dengan, karena di belakang koma ada 1 berarti hilang nolnya 1 ya, sehingga sisanya tinggal 8 kali 10, 80%. Kemudian 3/4 dikali 100% sama dengan 100 bagi 4, 25. 3 dikali 25, 75%. 1,6 dikali 100% sama ya, belakang komanya 1, maka tinggal sisanya 16 dikali 10, 160%. 1/2/5 itu diubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 5 kali 1, 5 tambah 2 ya, per 5. Ini sama dengan 7 ya, per 5. Baru dikali 100%. Nah, kita bagi 100 dengan 5. Berarti 20, 7 kali 20 itu 140%. Nah, yang terakhir adalah 40%. Maka terlihat di sini mana pecahan yang terkecil, yaitu 40%, kemudian 75%, 80%, 140%, dan 160%. Kemudian kita kembalikan ke pecahan semula ya. Berarti yang terkecil adalah 40%, kemudian 3/4, 0,8, 1/2/5, dan yang terakhir yang paling besar berarti 1,6. Seperti itu caranya. Kita ubah dulu menjadi pecahan sejenis. Pelajaran selesai. Duh, tadi gimana caranya ya? Lupa lagi caranya. Tonton kembali videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.